Selamat sore menjelang malam teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi dengan saya, Lindung Nadabdab, dalam acara talk show yang berjudul Bangga Menjadi Dirimu Sendiri. Senang sekali rasanya saya dapat menemani teman-teman selama 15 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang cantik dan berkompeten. Teman-teman, jika saya bertanya mengenai kata cantik, apa yang ada di benak kalian? Langsing, tinggi, wajah cantik. Kita semua sudah tertipu dengan arti dari cantik. Sesungguhnya, hal itulah yang mendorong banyak orang, khususnya wanita, yang tidak percaya dan bangga dengan penampilannya, sehingga tidak jarang justru sampai membahayakan dirinya. Inilah sebabnya edisi kali ini kita akan memperbincangkan yang sangat menarik, yaitu Proud Your Be Yourself. Bagaimana agar kita bangga terhadap diri kita dan bagaimana cara menjadi cantik yang sehat. Mari kita simak bersama-sama teman-teman jawabannya. Sekarang saya bertanya kepada tamu kita yang akan berbagi pengalaman, yaitu Kak Febri dan Febriana Rizky. Gimana Kak Febri kabarnya? Baik. Bisa diceritakan pengalaman kamu selama kamu diet ekstrim? Bisa. Jadi tuh awalnya aku diet tuh nggak ekstrim gitu sih. Jadi aku tuh diet nggak makan nasi selama 3-4 bulan. Aku ngejalanin tapi kok nggak ada hasilnya terus gitu, diet kayak gitu. Jadi aku ganti diet mayo dan sama itu nggak ngaruh gitu ke aku. Terus aku ganti lagi, sehari cuma makan 1 kali. Apa yang membuat kamu mutusin akhirnya untuk melakukan diet ekstrim? Apakah tidak ada pilihan lain? Waktu itu aku masih SMA. Awalnya aku tuh berat badannya tuh sekitar 50 kg. Terus karena aku suka ngedance dan kebetulan di sekolahku ada klub dance, jadinya aku coba buat masuk. Setelah sekitar sebulan aku ikut gabung di klub, alhamdulillah aku dipilih untuk mewakili sekolah untuk ikut lomba di luar, dan alhamdulillah juga aku sama teman-teman lain bisa masuk ke babak final dan menangi lomba juara 2. Dan setelah aku kembali ke sekolah, salah satu teman aku di kelas bilang, "Idi gendut itu kok mau sosok ngedance, rumah kemana-mana, gak malu apa?" Itu awalnya aku malu, gak peduli sama sekali, sampai akhirnya satu sekolah ngomongin itu dan aku mulai gak percaya diri. Kenapa kamu tidak memilih untuk melakukan diet sehat seperti rutin olahraga atau makan makanan sehat? Aku udah coba, menurut aku itu gak berpengaruh besar sama tubuh aku. Apakah keluarga dan orang-orang terdekat itu tahu pada saat itu kamu melakukan diet ekstrim? Kalau keluarga sih tahu, tapi kalau teman-teman sih kayaknya nggak ada yang tahu. Karena aku anaknya jajan di luar sih. Dalam waktu berapa lama kamu melakukan diet ekstrim? Kurang lebih 2 tahun. Itu waktu SMA. Apa yang membuat kamu sadar dan berhenti untuk melakukan diet ekstrim? Karena orang tua udah mulai khawatir sih. Terus akunya juga udah mulai ngerasain capek dan aku lumayan sering pingsan. Bahkan pernah sekali masuk rumah sakit. Dokter pun nyaranin buat stop. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari pengalaman ini? Aku jadi bisa lebih menghargai diri sendiri sih. Kalau tubuh lebih sehat itu lebih penting. Karena aku sakit tuh jadi gampang pusing. Terus bawaannya haus terus, badan juga lebih lemes. Jadi mulai sekarang aku tuh lebih bersyukur sama apa yang udah aku punya sekarang. Adakah saran untuk orang-orang di luar sana yang masih menjalani diet ekstrim dan tidak percaya dengan dirinya? Mending mulai sekarang coba gali potensi diri kamu untuk ubah mindset kalau cantik itu harus kurus lah, putih lah, harus inilah itulah, karena nggak ada untungnya
kalau diet gitu tapi tubuhnya tersiksa dan kamunya juga sakit-sakitan, cantik enggak tapi sakit iya. Setelah kita dengarkan pengalaman Kak Febri saat melakukan diet ekstrim karena tidak percaya dan bangga akan dirinya, sekarang mari kita dengarkan dari sisi psikologinya. Dari cerita pengalaman Kak Febri bisa saya simpulkan bahwa definisi cantik dan mungkin kebanyakan orang berpikiran sama, yaitu salah satunya kurus. Nah, kalau dari sisi psikologis, cantik itu apa sih? Cantik secara psikologis itu satu paket komplit, mind, body, and soul. Cara main di dalam pikiran seseorang punya paradigma berpikir kalau aku cantik, sedangkan body seorang perempuan akan melakukan bagaimana perawatan untuk membuat cantiknya lebih terpancar. Tak lupa juga berperilaku santun dan bertutur kata yang ramah dan membuat balancing itu soul. Kalau sudah menyadari merawat diri, kemudian harus mensyukuri, menentukan the meaning of life dari potensi yang kita punya. Ketika ketiganya sudah sempurna, wanita akan memiliki kecantikan yang berasal dari dalam dirinya, bukan hanya berupa narsisme semata. Seorang yang ingin merubah dirinya dan tidak bangga dengan dirinya, tentu ada faktor yang mempengaruhinya untuk melakukan itu. Bahkan karena terlalu besarnya, hal itu sampai membahayakan diri sendiri. Secara psikologi, apa sih yang memicu seorang untuk merubah fisiknya? Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat seseorang ingin mengubah bentuk fisiknya. Salah satunya trauma atau pengalaman buruk di masa lalu yang terus menghantui. Dalam hal ini termasuk rasa dendam, iri, atau sakit hati, yang mana sakit hati yang biasanya dipendam sendiri dalam hati. Seperti kasusnya Kak Febri, dia mulai merasa tidak nyaman ketika semua orang mulai membicarakan fisiknya yang menurut mereka tidak pantas jika masuk ke dalam ekstrakurikuler dance. Semua rasa tidak puas dan rasa sakit itu lantas melompat di hati sehingga menimbulkan obsesi dan rasa dendam yang sesuatu saat ingin Anda lampiaskan entah dengan cara apa. Jadi terpacu untuk membuktikan diri bahwa suatu hari nanti Anda bukan lagi seseorang anak itik buruk rupa atau anak miskin yang tidak diperhatikan siapapun. Bagaimana cara kita bangga dengan apa yang ada pada diri kita? Sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bisa menerima pemberian Tuhan apa adanya. Namun ada beberapa cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan apa yang ada pada diri kita. Seperti yang pertama, kan hidup hanya sementara. Manusia hidup kurang lebih sekitar 60-70 tahun, sampai di mana pada umur 40 tahun tubuh kita mulai keriput. Apapun yang kita lakukan secara ekstrim tidak akan memberi manfaat. Yang kedua, jangan lupa bahwa masih banyak orang yang ingin memiliki tubuh seperti kita. Orang buta, orang tuli, orang yang cacat gitu, ya bisu juga bisa gitu, dan lain sebagainya, ingin memiliki tubuh yang seperti kita. Makanya kita harus bersyukur apa yang kita punya saat ini gitu. Yang ketiga, pelajari kemampuan diri sendiri. Buat daftar kemampuan fisik apa saja yang bisa kita lakukan sebanyak mungkin, lalu baca dan pahami, kemudian bandingkan dengan orang-orang yang ada di poin nomor 2 tadi itu. Yang keempat, pahami benar-benar resiko mengubah fisik instan. Coba pelajari dan pahami lagi efek atau buruk dari operasi plastik, diet super, operasi kelamin atau suntik atau obat-obatan gitu yang beracun. Ya, bacalah berkali-kali karena bisa membuat teman-teman semua semakin yakin bahwa apa yang ada sekarang adalah yang terbaik gitu. Yang keenam, sehat adalah segalanya. Percuma saja kan secara fisik kita lihat sangat sempurna, namun di balik itu mengidap
mengidap penyakit berbahaya, membuat seorang tidak bisa menikmati hidup. Yang ketujuh, orang bisa eksis tanpa syarat fisik tertentu. Orang yang lebih jelek pun bisa eksis, bisa sukses, bisa bahagia, bisa terkenal gitu. Karena dia percaya diri, pede dengan apa yang ada gitu, menggali potensi diri dan berusaha keras untuk menggapai apa yang dicita-citakan dengan penuh semangat. Ya, jadi mulai sekarang segala kekurangan dalam diri sebagai potensi yang sebenarnya kita bisa menjadi kekuatan. Kenali kekurangan diri kita, berbicara dengan diri sendiri, dan paling penting kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan kita dengan keragaman, bukan keseragaman. Dampak negatif dari diet ekstrim yang berkepanjangan itu apa? Ada berbagai macam sih, di setiap orang dampaknya berbeda-beda. Bisa Kak Jessica ceritakan secara singkat tentang anoreksia, karena belum semua orang tahu tentang hal tersebut. Anoreksia nervosa merupakan suatu masalah kesehatan jiwa yang mana pengidap terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan sangat takut jika mereka terlihat gemuk. Biasanya di usia 17 atau 16 tahun tuh merupakan usia yang dianggap rawan bagi gangguan ini. Terus mayoritas pengidap anoreksia biasanya tuh dari kalangan remaja, putri, dan wanita dewasa. Terus juga pengidap anoreksia akan berusaha keras membatasi porsi makan minimal mungkin menggunakan obat-obatan gitu. Seperti pencahar. Ya, serta berolahraga secara berlebihan gitu. Beberapa dari mereka bahkan akan berusaha memuntahkan kembali makanannya yang telah dikonsumsi, sebuah ciri khas gangguan makan yang dinamakan bulimia nervosa. Namun bila pada bulimia, penderita rata-rata mempunyai berat normal atau lebih. Penderita anoreksia memiliki berat badan yang kurang. Perbincangan kita semakin menarik. Akan kita bahas lebih dalam lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih teman-teman. Anda masih bersama kami dalam acara talk show. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan ke Twitter kami. Pertama dari Nadia Nurul. Jika upaya untuk front to be yourself sudah dilakukan seperti psikologi tadi bahas, tapi belum berhasil juga, apa yang harus dilakukan? Ya, kita masih kesulitan untuk bangga pada diri sendiri. Kita bisa menggunakan terapi yang bisa kita gunakan untuk membantu meningkatkan kebanggaan pada diri sendiri adalah terapi binaural beats be yourself. Terapi binaural beats be yourself ini berbentuk audio yang sudah disesuaikan frekuensinya oleh para ahli, dan kita hanya mendengarkan dan melakukan visualisasi diri untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu menggunakan dan mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan pada diri kita. Baik Kak Jessica, terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi perbincangan kita dengan tamu kita hari ini. Tentunya teman-teman telah menyimak jawaban yang telah diberikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sayang sekali teman-teman, waktu kami menemani teman-teman telah habis. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kak Jessica dan Kak Febri yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Akhirnya, saya Lindo Nadabdab dan rekan-rekan yang lainnya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat sore, selamat malam. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.